pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menganalisis laporan keuangan Remington Express menggunakan Siapik dengan dosen pengampu Bapak Gafar Hafiz Sagala SPD MSc, disusun oleh Anggita Febri Lumban Gaol, saya sendiri sebagai moderator dan sekaligus penyaji, Eunika Elfrisa Napitupulu sebagai penyaji yang pertama, Nadia Nur Azlina sebagai penyaji yang ketiga, Mia Octavia Manalu sebagai penyaji yang kedua. Baiklah, di sini saya akan membacakan beberapa nama akun yang akan muncul, yaitu yang pertama aset. Terdapat aset lancar, kas. Di aset tetap terdapat komputer. Kewajiban terdapat utang usaha. Penghasilan terdapat penjualan, penghasilan lainnya. Beban operasional terdapat beban tenaga kerja, beban sewa, beban transportasi, beban bahan bakar, beban listrik, dan beban telepon. Laporan keuangan di bulan Agustus akan dibacakan oleh Saudari Eunike. Kepada Saudari Eunike saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk menjelaskan laporan keuangan dan hasil analisis keuangan pada periode 31 Agustus 2021 sebagai berikut. Laporan posisi keuangan atau neraca periode 31 Agustus 2021 dengan keterangan aset kas sebesar 40.295.833, aset tetap sebesar 4 juta rupiah, aset lain sebesar 6.200.000 rupiah, akumulasi penyusutan sebesar 4.208.333 rupiah, dengan jumlah aset sebesar 54.704.166 rupiah. Keterangan kewajiban utang usaha sebesar 6.145.833 rupiah dengan jumlah kewajiban sebesar 6.145.833 rupiah. Keterangan modal sebesar 37.145.833, saldo laba sebesar 11.412.500 rupiah, dengan jumlah modal sebesar 48.558.333 rupiah. Jumlah aset sebesar 54.704.166 rupiah. Jumlah kewajiban, modal, dan saldo laba sebesar 54.704.166 rupiah. Selanjutnya, untuk laporan laba rugi dan saldo laba periode Agustus 2021 dengan keterangan penghasilan pada penjualan sebesar 15 juta rupiah, penghasilan lain sebesar 900.000 rupiah, dengan jumlah penghasilan sebesar 15.900.000 rupiah. Keterangan beban tenaga kerja sebesar 3.600.000 rupiah, beban sewa sebesar 1.500.000 rupiah, beban transportasi 0, beban bahan bakar sebesar 850.000 rupiah, beban listrik sebesar 300.000 rupiah, beban air sebesar 150.000 rupiah, beban telepon sebesar 150.000 rupiah, beban penyusutan sebesar min 2.062.500 rupiah. Beban umum dan administrasi sebesar 0, beban lain sebesar 0, dengan jumlah beban sebesar 4.487.500 rupiah. Laba atau rugi sebesar 11.412.500 rupiah. Saldo laba rugi pada awal sebesar 0, penarikan oleh pemilik sebesar 0. Saldo laba rugi pada akhir sebesar 11.412.500 rupiah.
Untuk laporan arus kas periode Agustus 2021 dengan keterangan penerimaan kegiatan usaha sebesar Rp15.900.000, penerimaan pinjaman sebesar 0, tambahan modal sebesar 0, dengan jumlah penerimaan sebesar Rp15.900.000. Keterangan pengeluaran kegiatan usaha sebesar Rp6.750.000, pelunasan pinjaman sebesar 0, penarikan oleh pemilik sebesar 0, dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp6.750.000. Kenaikan atau penurunan kas dan setara kas sebesar Rp9.150.000. Saldo awal setara kas sebesar Rp31.145.833. Saldo akhir setara kas sebesar Rp40.295.833. Pada rasio profitabilitas untuk periode 31 Agustus 2021 dengan keterangan laba sebelum penarikan oleh pemilik sebesar Rp11.412.500, total aset sebesar Rp54.704.166, ROE sebesar 0,21, dengan penjelasan nilai tingkat pengembalian aset adalah sebesar 0,2086. Artinya, laba sebelum penarikan oleh pemilik dapat mengembalikan 0,2086 kali 100% sebagai total aset. Laba setelah penarikan oleh pemilik sebesar Rp11.412.500, total modal sebesar Rp31.145.833, ROE sebesar 0,31, dengan penjelasan nilai tingkat pengembalian modal adalah sebesar 0,3072. Artinya, laba setelah penarikan oleh pemilik dapat mengembalikan 0,3072 kali 100% sebagai modal dan saldo laba. Selanjutnya, untuk rasio likuiditas pada periode 31 Agustus 2021 dengan keterangan rasio lancar, total aset lancar sebesar Rp40.295.833, total kewajiban jangka pendek sebesar Rp6.145.833, rasio lancar sebesar 6,56. Penjelasan rasio lancar. Nilai rasio lancar adalah sebesar 6,56. Artinya, nilai aset lancar tersebut mampu membiayai kewajiban jangka pendek sebesar 6,56 kali, atau Rp6,56. Aset lancar mampu membiayai Rp1 kewajiban jangka pendek. Untuk rasio cepat, total aset lancar sebesar Rp40.295.833, total persediaan sebesar 0, total kewajiban jangka pendek sebesar Rp6.145.833, rasio cepat sebesar 6,56. Dengan penjelasan rasio cepat, nilai rasio cepat adalah sebesar 6,56, artinya nilai aset lancar setelah dikurangi nilai persediaan atau bahan material seperti bibit, pupuk, obat hama, dan seterusnya,
mampu membiayai kewajiban jangka pendek sebesar 6,56 kali atau 6,56 rupiah aset lancar mampu membiayai 1 rupiah kewajiban jangka pendek. Pada rasio solvabilitas periode 31 Agustus 2021 dengan keterangan total kewajiban sebesar Rp6.145.833, total modal dan saldo laba sebesar Rp48.558.333, rasio solvabilitas sebesar 0,13. Dengan penjelasan, nilai rasio utang terhadap modal adalah sebesar 0,13. Artinya, total kewajiban dapat dipenuhi dari 0,13 kali 100% sebagai total modal dan saldo laba. Selanjutnya, untuk rasio kinerja operasi periode 31 Agustus 2021 dengan keterangan gross profit margin penjualan sebesar Rp15.900.000, total beban sebesar 0, laba kotor sebesar Rp15.900.000. Gross profit margin sebesar 1%. Dengan penjelasan, nilai margin laba kotor adalah sebesar 1, artinya laba kotor diperoleh dari 1 kali 100% penjualan atau Rp1 penjualan mampu menghasilkan Rp1 laba kotor. Keterangan net profit margin, total penjualan sebesar Rp15.900.000, total beban sebesar Rp4.487.500, laba bersih sebesar Rp11.412.500, net profit margin sebesar 0,72%. Dengan penjelasan, nilai margin laba bersih adalah sebesar 0,72, artinya laba bersih diperoleh dari 0,72 kali 100% penjualan atau Rp1 penjualan mampu menghasilkan 0,72 rupiah laba bersih. Next, selanjutnya untuk laporan repayment capacity periode 31 Agustus 2021 dengan keterangan penjualan sebesar Rp15.900.000, total beban sebesar Rp4.487.500, laba bersih sebesar Rp11.412.500, repayment capacity sebesar Rp8.559.375. Dengan penjelasan, repayment capacity adalah perhitungan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kembali pinjamannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan periode 30 September 2021 dengan keterangan aset akun kas sebesar Rp52.615.833, aset tetap sebesar Rp4.000.000, aset lain sebesar Rp6.325.000, akumulasi penyusutan sebesar Rp8.416.666,67, dan jumlah aset sebesar Rp71.357.499,67. Kemudian kewajiban, akun utang usaha sebesar Rp6.145.833, dan jumlah kewajibannya sebesar Rp6.145.833. Kemudian modal,
Akun modal sebesar Rp38.145.833. Saldo labanya sebesar Rp28.065.833,33. Dan jumlah modalnya sebesar Rp65.211.666,33. Maka jumlah asetnya sebesar Rp71.357.499,67. Dan jumlah kewajiban, modal, dan saldo laba sebesar Rp71.357.499,33. Pada laporan laba rugi dan saldo laba periode September 2021 dengan keterangan penghasilan. Akun penjualan sebesar Rp32 juta, penghasilan lain sebesar Rp2.700.000, maka jumlah penghasilannya sebesar Rp34.700.000. Kemudian beban, akun beban tenaga kerja sebesar Rp7.200.000, beban sewa sebesar Rp3 juta, beban transportasi tidak ada, beban bahan bakar sebesar Rp1.450.000, beban listrik sebesar Rp650.000, beban air sebesar Rp300.000, beban telepon sebesar Rp305.000, beban penyusutan sebesar Rp6.270.833,33. Beban umum dan administrasi tidak ada, beban lain juga tidak ada, dan jumlah beban semuanya ialah sebesar Rp6.634.166,67. Laba atau ruginya sebesar Rp28.833,33. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu tentang laporan posisi keuangan Remington Express per 31 Oktober 2021 dengan keterangan akun aset di mana kas sebesar Rp59.735.833.000. Kemudian aset tetap sebesar Rp4 juta, kemudian aset lain sebesar Rp6.455.000. Kemudian akumulasi penyusutan sebesar Rp12.625.000, di mana jumlah aset sebesar Rp82.815.833.000. Dengan akun kewajiban di mana utang usaha sebesar Rp6.145.833.000, dengan jumlah kewajiban sebesar Rp6.145.833.000. Lalu akun modal di mana modal sebesar Rp37.145.833.000 dengan saldo laba sebesar Rp39.524.166,67. Dengan jumlah modal sebesar Rp76.699.999,67, di mana jumlah aset berjumlah sebesar Rp82.815.833.000. Lalu jumlah kewajiban, modal, dan saldo laba sebesar Rp82.815.832,67. Selanjutnya ada laporan laba rugi dan saldo laba periode Oktober 2021 dengan keterangan akun penghasilan, di mana penjualan sebesar Rp44 juta dan penghasilan lain sebesar Rp3 juta, sehingga jumlah penghasilannya berjumlah Rp47 juta. Dengan akun beban di mana beban tenaga kerja berjumlah Rp10.800.000, beban sewa sebesar Rp3 juta, beban transportasi sebesar 0, beban bahan bakar sebesar Rp2.250.000, beban listrik sebesar Rp1 juta, beban air sebesar Rp450.000, beban telepon sebesar Rp455.000, beban penyusutan sebesar Rp10.479.166,67.000, beban umum dan administrasi sebesar 0, beban lain-lain sebesar 0, maka jumlah bebannya sebesar Rp7.475.833,33.000. Laba atau rugi sebesar
Rp7.475.833,33 Saldo laba atau rugi awal sebesar Rp39.524.166,67. Penarikan oleh pemilik 0. Saldo laba akhir sebesar Rp39.524.166,67. Selanjutnya ada laporan arus kas periode Oktober 2021 dengan keterangan akun penerimaan yaitu kegiatan usaha sebesar Rp12.300.000, penerimaan pinjaman sebesar 0, tambahan modal sebesar 0, jumlah penerimaan sebesar Rp12.300.000. Dengan akun pengeluaran yaitu kegiatan usaha sebesar Rp5.180.000, pelunasan pinjaman sebesar 0, penarikan oleh pemilik sebesar 0, dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp5.180.000. Kenaikan atau penurunan kas dan setara kas berjumlah sebesar Rp7.120.000, di mana saldo awal setara kas berjumlah Rp52.615.833 dan saldo akhir setara kas berjumlah Rp59.735.833. Selanjutnya ada rasio profitabilitas per 31 Oktober 2021 dengan keterangan laba sebelum penarikan oleh pemilik sebesar Rp39.524.166,67 dengan total aset sebesar Rp82.815.833 dengan ROE sebesar 0,48. Penjelasannya itu nilai tingkat pengambilan aset adalah sebesar 0,4773, yang artinya laba sebelum penarikan oleh pemilik dapat mengembalikan 0,4773 dikali 100% total aset. Laba setelah penarikan oleh pemilik sebesar Rp39.524.166,67 dengan total modal sebesar Rp37.145.833 dan ROI-nya sebesar 1,06. Dengan penjelasan nilai tingkat pengembalian modal adalah sebesar 1,64, artinya laba setelah penarikan oleh pemilik dapat mengembalikan 1,64 dikali 100% modal dan saldo laba. Yang selanjutnya ada rasio likuiditas per 31 Oktober 2021 dengan keterangan akun rasio lancar, yaitu di mana total aset lancar sebesar Rp59.833.833 dengan total kewajiban jangka pendek sebesar Rp6.145.833, di mana rasio lancarnya sebesar 9,72. Penjelasannya, nilai rasio lancar adalah sebesar 9,72, artinya nilai aset lancar tersebut mampu membiayai kewajiban jangka pendek sebesar 9,72 kali, atau Rp9,72 aset lancar mampu membiayai Rp1 kewajiban jangka pendek. Kemudian ada rasio cepat dengan total aset lancar sebesar Rp59.735.833 dengan total persediaan 0, total kewajiban jangka pendek Rp6.145.833 dengan rasio cepat sebesar 9,72. Penjelasannya, nilai rasio cepat adalah sebesar 9,72, artinya nilai aset lancar setelah dikurangi nilai persediaan atau bahan material atau bibit atau pupuk obat hama tersebut mampu membiayai kewajiban jangka pendek sebesar 9,72 kali, atau sebesar Rp9.72. Aset lancar mampu membiayai Rp1 kewajiban jangka pendek. Kemudian ada rasio solvabilitas. Laporan per 31 Oktober 2021 dengan keterangan total kewajiban sebesar Rp6.145.833, total modal dan saldo awal sebesar Rp76.670.000 dengan rasio solvabilitas sebesar 0,08. Dengan penjelasan nilai rasio utang terhadap modal adalah sebesar 0,08, artinya total kewajiban dapat dipenuhi dari 0,08 dikali 100% total modal dan saldo laba. Kemudian ada rasio kinerja operasi per 31 Oktober 2021 dengan keterangan akun gross profit margin dengan penjualan sebesar Rp47 juta, total beban sebesar 0,
laba kotor sebesar Rp47.000.000, gross profit margin sebesar 1%. Penjelasannya, nilai margin laba kotor adalah sebesar 1, artinya laba kotor diperoleh dari 1 dikali 100%. Penjualan atau Rp1 penjualan mampu menghasilkan Rp1 laba kotor. Selanjutnya ada net profit margin, total penjualan dengan sebesar Rp47.000.000 dengan total beban Rp7.475.833,33 dengan laba bersih sebesar Rp39.524.166,67 dengan net profit margin sebesar 0,84%. Penjelasannya, nilai margin laba bersih adalah sebesar 0,84. Artinya, laba bersih diperoleh dari 0,84 dikali 100%. Penjualan atau 1% penjualan mampu menghasilkan Rp0,84 laba bersih. Yang terakhir ada laporan repayment capacity per 31 Oktober 2021 dengan keterangan penjualan sebesar Rp47.000.000 dengan total beban sebesar Rp7.475.833,33 dan laba bersih sebesar Rp39.524.166,67 dengan repayment capacity-nya sebesar Rp29.643.125.000. Dengan penjelasan, repayment capacity adalah perhitungan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kembali pinjamannya. Kemudian yang selanjutnya ada analisis laporan keuangan dengan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apakah perusahaan ini sehat atau memerlukan adanya inovasi? Yang kedua, bagaimana dengan rasio likuiditasnya? Apakah usaha ini bisa dikatakan liquid atau tidak? Yang ketiga, apakah perusahaan ini bisa maju? Penjelasan ini, rasio probabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba, sedangkan rasio likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendeknya. Remington Express menghasilkan profit sebesar Rp11.412.500.000. Dengan pertanyaannya, apakah profit segini dikatakan rendah, sedang, atau tinggi? Apakah pencapaian profit ini terbilang sudah bagus atau belum? Apakah angka profil tersebut mencerminkan kinerja yang bagus atau tidak? Apakah wajar atau tidak, dan seterusnya. Yang jawabannya adalah relatif dan tergantung, yang artinya informasi atau laba sebesar Rp11.412.500.000 tidaklah cukup. Itu sebabnya mengapa laporan keuangan atau neraca laba, rugi, dan laporan arus kas perlu dianalisa. Khusus untuk mengetahui tingkat laba atau probabilitasnya, rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan cara membandingkan antara laba atau profit dengan elemen-elemen lain laporan keuangan seperti aset, ekuitas, dan lain-lain. Selanjutnya ada rasio return on asset atau ROA. Rasio return on asset atau laba bersih atau total aset. Laba bersih Remington Express sejumlah Rp11.412.500.000. Sementara total asetnya bisa kita lihat dari neraca adalah Rp54.704.166.000. Maka rasio return on assetnya adalah sebesar Rp11.412.500.000 dibagi dengan Rp54.704.166.000. Maka menghasilkan ROA sebesar 21%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk poin kedua, rasio profit margin on sales. Rasio profit margin on sales, laba bersih dibagi penjualan neto. Di dalam laporan keuangan Remington Express, dengan menggunakan laporan laba rugi menjadi, ada kesalahan, rasio profit margin on sales adalah Rp11.412.000 dibagi Rp15.900.000 dengan hasil 71%. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah ROA 21% ini tergolong layak atau tidak layak? Nah, rekomendasinya,
Jika ROE rata-rata perusahaan sejenis di atas sebesar 21%, itu artinya perusahaan ini efektif. Ada beberapa penyebab atau faktor, yakni yang pertama, dilihat dari kualitas karyawan di perusahaan Remington Express itu sendiri. Dan yang kedua, komitmen yang dibuat oleh perusahaan. Secara keseluruhan, rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit. Bisa juga dipandang sebagai pengukuran terhadap efektivitas operasional perusahaan. Dan dari beberapa hasil laporan dan juga beberapa jenis rasio, kami dapat menyimpulkan bahwa perusahaan ini tergolong sehat karena dari hasil pengukuran likuiditas dengan current ratio yang didapat meningkat sangat tinggi dan dengan tempat yang sangat strategis dapat menarik banyaknya pelanggan. Perusahaan ini juga mampu mengelola keuangan dengan baik, terlihat dari bulan ke bulan yang semakin meningkat sehingga tetap menghasilkan laba di setiap bulannya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Bye bye.